Saudaraku sekalian, dalam renungan kali ini saya ingin menyatakan bahwa hidup ini milik Tuhan. Jadi saya beri judul, hidup kita ini milik Tuhan. Kita baca dalam Roma 14 ayat 8, demikian firman Tuhan. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada tokoh terkenal, seorang miliarder terkaya di Amerika Serikat. Zaman dulu. Bernama John Rockefeller. Kemudian pada saat dia meninggal dunia, seorang wartawan bertanya kepada pengacaranya. Berapakah kekayaan beliau saat ini? Dia ingin mengetahui berapa kekayaan si John Rockefeller ini. Pengacara itu menjawab, kini dia tidak memiliki harta kekayaan sama sekali. Sebab semuanya ditinggal mati dan tidak ada satupun harta yang dibawanya. Ya, kematian membuat kita kehilangan semua harta kekayaan kita. Siapapun dia, sekaya apapun dia, ketika dia meninggal dunia, tinggalkan semua itu. Tidak ada artinya lagi. Kemudian ada lagi seorang Marilyn Monroe, seorang aktris, penyanyi, dan model terkenal asal Amerika Serikat. Bintang film dan simbol seks paling terkenal di abad 20. Wah, luar biasa sekali, cantik sekali. Tapi hidupnya berakhir mengenaskan. Kenapa? Karena dia tewas akibat overdosis obat tidur. Rupanya dia hidupnya menderita. Dia makan obat tidur. Saat hidupnya berakhir, popularitas dan kecantikannya pun musnah tanpa bekas. Siapa yang kenal sekarang sama Marilyn Monroe? Tidak ada yang kenal. Padahal waktu itu sangat populer sekali. Ada lagi seorang jenderal, Kaisar Prancis, namanya Napoleon Bonaparte. Terkenal sekali dia, berkuasa dan berhasil menaklukkan banyak negara. Namun dia mengakhiri hidupnya di penjara Sin Helena. Dia mengakhiri hidupnya. Menjelang akhir hidupnya, dengan putus asa dia berkata, "Tidak adakah seorang pun yang mengasihiku dan dapat kupercaya? Kekuasaan yang susah diperjuangkan lenyap begitu saja, bahkan membuat hidupnya menderita." Itulah, saudara-saudara, kekuasaan dapat hilang, sementara itu dia menderita. Hitler, tokoh fasis Jerman yang terkenal kekejamannya, membunuh jutaan orang Yahudi. Amat ditakuti dan dipatuhi bangsanya. Namun akhir hidupnya bunuh diri dia. Dalam kekalahan perang dia bunuh diri dan kejayaannya pun hilang lenyap. Ada seorang lagi, banyak sekali seperti itu ya. Muhammad Ali ini petinju yang bergelar The Greatest, paling besar, The Greatest, dan mengaku dirinya terbesar. Pada pertengahan usianya, dia terkena penyakit Alzheimer. Lupa semuanya. Dia berjalan tertatih-tatih karena tubuhnya gemeteran. Hilang kejayaannya dan kebanggaannya itu. Tidak ada lagi, musnah semuanya.
Ya, manusia mengira semua kekayaannya itu, kecantikannya, popularitas, dan kekuasaannya itu dianggap miliknya. Menganggapnya itu miliknya dalam hidupnya. Padahal semua itu hanya sementara saja. Semua itu titipan Tuhan yang akan berakhir di waktu tertentu. Ayub berkata di dalam Ayub 1 ayat 21, demikian firman Tuhan, Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus bersabda di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngangap dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngangap dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Itulah harta di sorga. Pemikiran amat keliru bagi manusia, termasuk bagi orang percaya, adalah menganggap segala yang ada pada dirinya sebagai miliknya selama-lamanya. Mereka menganggap kekayaan, popularitas, kekuasaan, kecantikan, kekuatan, kemudabelian, bahkan waktu dan hidup adalah miliknya sendiri. Akibatnya mereka terlena dengan semua itu, padahal semua itu semata-mata hanyalah titipan Tuhan yang kelak akan diambilnya kembali. Iblis menyadari keinginan manusia. Ya, iblis menyadari keinginan manusia bahwa manusia itu amat ingin memiliki segalanya. Ketika Allah memuji Ayub sebagai orang saleh, iblis membantah dan mengatakan, jika Ayub tidak diberi kekayaan, pastilah dia mengutuk Tuhan. Mengapa iblis berpendapat demikian? Karena manusia yang tidak mendapat berkat jasmani cenderung akan menghujat Tuhan. Manusia yang tidak mendapat berkat jasmani cenderung akan menghujat Tuhan. Saat permintaannya belum dikabulkan Tuhan, manusia kecewa dan marah padanya, bahkan terkadang menghujat dan meninggalkan dia. Itulah manusia. Suatu ketika iblis menguji Yesus. Demikian firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 8-9. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Matius 4 ayat 8-9. Iblis tahu keinginan manusia. Dengan rayuan itu banyak manusia yang tergoda mengikut iblis. Tapi Yesus mengusir iblis dan memberi teladan agar kita tidak terbujuk oleh tipuan iblis. Keluarga itu, bahkan keluarga pun bukan milik kita. Seringkali orang mengira istri, suami, atau anaknya sebagai miliknya selamanya. Ternyata tidak. Istri dan suami suatu saat nanti bisa meninggalkan kita, atau ditinggalkannya kita, meninggalkan atau kita ditinggalkan dia. Saat dewasa, anak pun akan pergi untuk menjalani kehidupannya sendiri. Ketika terjadi bencana alam, semua harta kekayaan bisa hancur dan musnah. Ketika terjadi krisis ekonomi, banyak pengusaha yang bangkrut. Tidak sedikit yang mengalami stroke, bahkan ada yang meninggal dunia. Saat pejabat korup ditangkap KPK, tamatlah kekayaannya, kekuasaan dan kebebasannya. Saudaraku sekalian,
pernah terjadi seorang wanita yang bangga dengan kecantikannya, menggoda suami orang lain. Ya, dia bangga atas kecantikannya, lalu menggoda pria lain, suami orang lain. Karena marah, si istri suami tadi menyiram wajah wanita tadi itu dengan air keras. Jadi disiram dengan air keras. Seketika rusaklah wajah wanita itu. Walaupun dioperasi beberapa kali, kecantikannya sudah lenyap. Wajahnya pun terlihat buruk sekali. Demikianlah seorang wanita yang cantik bisa menjadi buruk. Ketika saya masih SMA, seorang preman jagoan menyombongkan diri. Suatu hari dia ditusuk pisau oleh musuhnya. Seorang preman menyombongkan diri, suatu hari ditusuk oleh musuhnya. Tusukan itu mengenai sarafnya sehingga lumpuhlah dia. Setelah itu hidupnya dihabiskan di kursi roda tanpa daya. Dia tidak berdaya lagi. Preman jagoan tidak berdaya lagi. Ada seorang pria, dulunya aktivis gereja, namun karena mempunyai istri lagi, ya, dia seorang aktivis gereja. Saya kenal itu. Karena dia punya istri lagi, dia meninggalkan Tuhan. Istrinya bukan orang kita, orang seberang. Ketika pria itu berusia 60 tahun, istrinya yang pertama tadi sudah meninggal dunia. Ketika pria itu berusia sekitar 60-an, kami mengajaknya kembali kepada Tuhan. Ajaknya kembali. Bersaksilah kepadanya supaya dia kembali. Ya, dia berjanji. Dia berjanji akan ke gereja menunggu waktu yang tepat katanya. Menunggu waktu yang tepat. Berbulan-bulan belum kembali juga. Belum kembali ke gereja. Tiba-tiba dia tewas tertabrak mobil. Tewas tertabrak mobil. Ya, dia mengira masih ada waktu. Masih ada waktu baginya untuk bertobat. Namun ternyata waktu itu sudah habis. Karena itu, saudara-saudara sekalian, sadarilah bahwa semua yang ada pada kita bukanlah milik kita, tetapi hanya titipan Tuhan. Karena itu, ketika kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan oleh Tuhan, gunakan itu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Sebab ketika kita sudah tergeletak di tempat tidur, tidak ada lagi kesempatan. Walaupun kita menginginkannya, tidak ada lagi kesempatan. Saat masih ada waktu untuk mendapatkan anugerah keselamatan, bertobatlah dari hidup yang sia-sia. Bertobatlah dari hidup yang sia-sia. Dan datanglah pada Tuhan. Selagi anakmu masih tinggal bersamamu, didiklah mereka takut akan Tuhan. Ada saatnya mereka akan meninggalkanmu, dan kau menyesalinya jika kau mengabaikannya. Serahkan hidup matimu untuk Tuhan, agar engkau layak menjadi miliknya, Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.